Ada fakta yang cukup mengejutkan nih. Menurut survei OJK, indeks literasi keuangan Gen Z di Indonesia ternyata yang paling rendah dibandingkan kelompok usia lainnya, yaitu hanya di angka 52%. Ini ironis banget, karena sebenarnya kunci utama untuk membangun kekayaan jangka panjang itu ada di tangan anak muda. Kenapa? Karena kalian punya aset paling berharga yang nggak dimiliki generasi lain, waktu. Waktu untuk memaksimalkan sebuah kekuatan dahsyat yang disebut compound interest atau bunga majemuk. Masalahnya, banyak yang masih ragu buat mulai karena nganggap investasi itu mirip kayak judi. Penuh risiko, nggak pasti, dan cuma buat mereka yang punya banyak uang atau hoki. Di video ini, saya akan bahas tuntas miskonsepsi tersebut. Kita akan bedah dari dasar, apa bedanya investasi dengan judi secara fundamental. Kita akan belajar prinsip-prinsip inti yang jadi fondasi para investor sukses di seluruh dunia. Setelah nonton video ini, kalian nggak akan cuma tahu soal investasi, tapi kalian akan paham cara kerjanya, sehingga bisa mengambil keputusan finansial yang cerdas dan rasional. Mari kita luruskan kesalahpahaman terbesar. Investasi itu bukan judi, sama sekali bukan. Banyak orang terjebak dalam pemikiran ini karena keduanya sama-sama melibatkan uang dan ketidakpastian, tapi secara fundamental, keduanya adalah dua dunia yang berbeda. Fondasi utama investasi adalah konsep kepemilikan aset produktif. Saat kalian berinvestasi, kalian membeli sebagian kecil dari sebuah bisnis atau aset yang punya kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah. Misalnya, membeli saham berarti kalian memiliki secuil dari perusahaan yang memproduksi barang atau jasa. Seiring perusahaan itu tumbuh dan untung, nilai kepemilikan kalian pun ikut naik. Sebaliknya, judi adalah zero sum game atau permainan menang kalah. Nggak ada nilai baru yang tercipta. Uang hanya berpindah dari kantong yang kalah ke kantong yang menang. Di meja poker atau mesin slot, kemenangan satu orang adalah kerugian bagi orang lain. Investasi di sisi lain adalah positive sum game. Ketika sebuah perusahaan sukses, bukan cuma investor yang diuntungkan, tapi juga para karyawannya melalui gaji, pemerintah melalui pajak, dan masyarakat melalui produk yang dihasilkan. Semua pihak bisa ikut menang. Coba bayangkan seperti ini deh, berinvestasi itu ibarat kalian membeli bibit pohon mangga unggul. Kalian merawatnya, menyiramnya, dan memberinya pupuk. Seiring waktu, pohon itu tumbuh besar dan menghasilkan buah mangga yang bisa kalian nikmati atau jual. Pohon itu adalah aset produktif. Nah, berjudi itu ibarat kalian bertaruh di dahan pohon mana burung akan hinggap pertama kali. Kalian bisa benar, bisa salah, tapi aktivitas itu sama sekali nggak membuat pohonnya jadi lebih berbuah kan? Inilah mengapa investor legendaris Warren Buffett pernah berkata, risiko datang dari tidak mengetahui apa yang Anda lakukan. Risiko dalam investasi bisa dikelola dan diminimalisir dengan pengetahuan. Sementara dalam judi, risiko adalah bagian inheren dari permainannya yang nggak bisa dihilangkan karena intinya memang adu nasib. Jadi tantangan buat kalian bukan menghindari risiko, tapi membekali diri dengan pengetahuan agar nggak bertaruh secara buta. Kalau kalian mau dapat pemahaman mendalam seperti ini setiap hari, jangan lupa follow channel ini untuk dosis edukasi finansial. Setelah paham bedanya dengan judi, lalu kita bisa investasi kemana aja. Ada banyak instrumen, tapi kita mulai dari 6 yang paling populer di Indonesia. Pertama, ada deposito. Ini adalah instrumen paling dasar dan aman yang kalian kenal. Kalian simpan uang di bank dalam jangka waktu tertentu, lalu dapat bunga. Returnnya biasanya sekitar 3-5% per tahun. Risikonya sangat rendah, tapi kelemahan utamanya adalah returnnya seringkali kalah sama inflasi, yang artinya nilai uang kalian secara real justru bisa tergerus. Kedua, ada obligasi pemerintah atau surat berharga negara atau SBN. Ini ibarat kalian meminjamkan uang ke pemerintah Indonesia, dan sebagai gantinya kalian akan dapat kupon atau imbal hasil secara berkala. Ini juga sangat aman karena dijamin oleh negara. Sebagai gambaran, di tahun 2024, beberapa seri SBN menawarkan kupon di kisaran 6%. Jauh lebih menarik dari deposito kan? Ketiga, ada reksadana. Ini adalah keranjang yang berisi berbagai macam aset investasi, bisa saham, obligasi, atau campuran keduanya yang dikelola oleh manajer investasi profesional. Cocok banget buat pemula karena dengan modal kecil kalian bisa langsung punya portofolio yang terdiversifikasi. Menurut data dari Bareksa, bahkan di tengah pasar yang fluktuatif, reksadana pendapatan tetap masih bisa memberikan return sekitar 3% di paruh pertama 2024. Keempat, ada saham. Ini adalah bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan
perusahaan. Potensi returnnya paling tinggi di antara yang lain, tapi risikonya juga sepadan. Saham cocok untuk investor yang sudah lebih paham dan siap melakukan analisis fundamental terhadap bisnis yang ingin dimiliki. 4 instrumen ini punya karakteristik yang beda-beda, dan kuncinya adalah memilih yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko kalian. Sekarang kita masuk ke salah satu prinsip paling fundamental dalam dunia keuangan. Time value of money atau nilai waktu dari uang. Konsepnya sederhana banget. Uang yang kalian pegang hari ini lebih berharga daripada jumlah uang yang sama di masa depan. Kenapa begitu? Ada 2 alasan utama. Yang pertama adalah potensi untuk bertumbuh. Uang 1 juta hari ini bisa kalian investasikan dan berpotensi menjadi 1,1 juta tahun depan. Tapi 1 juta yang baru kalian terima tahun depan ya tetap 1 juta. Alasan kedua, dan ini yang paling penting, adalah inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang bikin daya beli uang kita menurun. Sebagai contoh, dengan inflasi, uang 1 juta hari ini mungkin bisa buat beli 50 porsi makanan, tapi tahun depan dengan uang yang sama, mungkin cuma bisa dapat 47 porsi. Nah, data menunjukkan inflasi tahunan Indonesia di awal tahun memang tercatat cukup rendah, tapi dalam jangka panjang, efeknya tetap menggerus kekayaan kita secara diam-diam. Investasi adalah cara paling ampuh untuk melawan erosi inflasi ini. Nah, kalau inflasi adalah musuh dalam konsep time value of money, maka pahlawan supernya adalah compound interest atau bunga majemuk. Albert Einstein bahkan sampai menyebutnya sebagai keajaiban dunia ke-8. Compound interest adalah bunga yang kalian dapatkan bukan hanya dari modal awal, tapi juga dari akumulasi bunga dari periode sebelumnya. Ini adalah efek bola salju. Awalnya kecil, tapi seiring waktu gulungannya menjadi semakin besar dan besar secara eksponensial. Misalnya kalian investasi 1 juta dengan return 10% per tahun. Tahun pertama, uang kalian jadi 1,1 juta. Di tahun kedua, bunga 10% dihitung dari 1,1 juta, bukan lagi dari 1 juta. Begitu seterusnya. Inilah kenapa memulai investasi sejak dini itu krusial. Semakin panjang landasan waktu yang kalian punya, semakin dahsyat pula kekuatan keajaiban ini bekerja untuk kalian. Menunda 1 tahun saja berarti kalian kehilangan momentum pertumbuhan yang paling berharga. Dalam setiap keputusan investasi, akan selalu ada 2 sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Risk dan return atau risiko dan imbal hasil. Prinsip dasarnya sangat logis dan dikenal sebagai risk-return trade-off. Sederhananya, high risk, high return, dan low risk, low return. Nggak ada yang namanya imbal hasil tinggi tanpa risiko, itu hampir pasti penipuan. Mari kita kaitkan dengan instrumen yang sudah kita bahas. Deposito punya risiko yang sangat rendah karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS, tapi returnnya juga terbatas, bahkan kadang kalah dari inflasi. Ini adalah contoh low risk, low return. Di ujung spektrum yang lain ada saham. Saham punya potensi return yang secara teori tidak terbatas. Sebuah perusahaan bisa tumbuh berkali-kali lipat, tapi risikonya juga paling tinggi. Harga saham bisa sangat fluktuatif dan bahkan nilai perusahaan bisa anjlok. Ini adalah contoh high risk, high return. Memahami spektrum ini penting agar kalian bisa menempatkan ekspektasi yang realistis. Kalau risikonya tinggi, lantas bagaimana cara mengelolanya? Apakah kita harus pasrah saja? Tentu enggak. Disinilah strategi paling fundamental dalam manajemen risiko berperan, yaitu diversifikasi. Kalian pasti sering dengar pepatah, "Don't put all your eggs in one basket," atau jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Itulah inti dari diversifikasi. Alih-alih menaruh seluruh uang kalian di satu saham atau satu jenis aset, kalian menyebarkannya ke berbagai instrumen yang berbeda. Misalnya, sebagian di SBN yang stabil, sebagian di reksadana campuran, dan sebagian kecil di saham perusahaan yang kalian yakini. Tujuannya apa? Ketika satu kelas aset sedang turun, diharapkan ada kelas aset lain yang sedang naik atau setidaknya stabil. Ini akan meredam gejolak di total portofolio kalian. Diversifikasi adalah satu-satunya makan siang gratis dalam dunia investasi. Sebuah cara untuk mengurangi risiko secara signifikan tanpa harus mengorbankan seluruh potensi imbal hasil kalian. Ini adalah strategi wajib bagi investor cerdas. Sebelum kalian terlalu bersemangat untuk langsung membeli saham atau reksadana, ada satu fondasi yang wajib hukumnya untuk dibangun terlebih dahulu, dana darurat. Anggap saja ini adalah jaring pengaman finansial kalian. Aturan praktisnya adalah menyiapkan dana setara 3 hingga 6 bulan pengeluaran rutin kalian. Jadi kalau pengeluaran bulanan kalian 5 juta, maka dana darurat idealnya adalah antara 15 juta hingga 30 juta. Untuk apa dana ini? Sesuai namanya, untuk situasi darurat yang tak terduga. Misalnya, kehilangan pekerjaan, biaya medis mendadak, atau perbaikan kendaraan yang krusial.
Syarat utama dana darurat ada dua, harus sangat liquid, artinya mudah dicairkan menjadi uang tunai, dan nilainya harus stabil. Instrumen yang cocok untuk ini adalah tabungan biasa, deposito jangka pendek, atau reksadana pasar uang. Jangan pernah menaruh dana darurat di instrumen berisiko seperti saham. Kenapa dana darurat ini begitu krusial? Karena tanpa dana darurat, rencana investasi jangka panjang kalian bisa hancur berantakan. Bayangkan skenario ini, kalian sudah berinvestasi di saham, lalu tiba-tiba kalian butuh uang cepat untuk biaya rumah sakit. Karena nggak punya dana darurat, kalian terpaksa harus menjual saham kalian saat itu juga. Celakanya, pasar saham saat itu mungkin sedang anjlok. Akibatnya, kalian terpaksa menjual di harga rugi dan merealisasikan kerugian yang seharusnya hanya sementara di atas kertas. Dana darurat mencegah kalian dari forced selling atau penjualan terpaksa ini. Dana darurat memberikan kalian ketenangan pikiran dan ruang bernapas agar investasi kalian bisa terus bekerja untuk tujuan jangka panjangnya, yaitu minimal 3-5 tahun ke depan. Jadi ingat, sebelum berinvestasi untuk masa depan, amankan dulu kondisi darurat di masa sekarang. Dana darurat dulu, baru investasi kemudian. Titik. Setelah dana darurat aman dan kalian siap berinvestasi, langkah berikutnya adalah memilih kendaraan atau platform investasi yang tepat. Ini keputusan penting karena akan jadi partner kalian dalam perjalanan finansial ini. Ada beberapa kriteria utama. Yang pertama dan paling absolut adalah legalitas. Pastikan platform investasi tersebut, baik itu sekuritas saham atau agen penjual reksadana, sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Ini adalah jaminan keamanan paling dasar bahwa platform tersebut beroperasi sesuai aturan main di Indonesia dan dana kalian dilindungi. Kedua, perhatikan struktur biaya. Setiap platform punya kebijakan biaya yang berbeda-beda, seperti biaya transaksi brokerage fee, biaya administrasi bulanan, atau biaya transfer. Mungkin kelihatannya kecil, tapi dalam jangka panjang, biaya-biaya ini bisa menggerus imbal hasil investasi kalian secara signifikan. Lakukan perbandingan untuk mencari yang paling efisien. Kriteria ketiga yang sering diremehkan pemula adalah fitur edukasi dan riset yang disediakan. Platform yang baik nggak cuma berfungsi sebagai tempat jual beli, tapi juga sebagai sumber belajar. Apakah mereka menyediakan analisis pasar, laporan riset emiten, atau artikel-artikel edukatif? Fitur-fitur ini sangat berharga untuk membantu kalian mengambil keputusan yang lebih terinformasi, bukan sekadar ikut-ikutan. Terakhir tentu saja adalah pengalaman pengguna atau user interface. Pilihlah platform yang aplikasinya mudah kalian pahami, bersih, dan nggak membingungkan. UI yang rumit bisa meningkatkan risiko kalian salah pencet atau salah input saat bertransaksi. Kombinasi dari keamanan, efisiensi, edukasi, dan kemudahan penggunaan adalah resep platform investasi yang ideal untuk memulai perjalanan kalian. Bagi banyak pemula, pertanyaan terbesarnya adalah, kapan waktu yang tepat untuk masuk ke pasar? Jawabannya, nggak ada yang tahu pasti. Mencoba menebak kapan harga akan di titik terendah dan tertinggi atau buy low sell high adalah aktivitas yang disebut market timing, dan ini sangat sulit dilakukan bahkan oleh investor profesional. Nah, ada sebuah strategi elegan yang bisa mengatasi dilema ini, namanya adalah dollar cost averaging. Konsepnya sangat sederhana. Kalian berinvestasi dengan jumlah uang yang sama secara rutin dan disiplin, misalnya 500.000 setiap tanggal 1, terlepas dari apakah pasar sedang bullish atau bearish. Kalian berkomitmen pada proses, bukan pada kondisi pasar. Dengan melakukan ini, kalian menghilangkan unsur emosi dan tebak-tebakan dari keputusan investasi kalian. Ini adalah strategi yang mengubah investasi dari aktivitas spekulatif menjadi sebuah kebiasaan. Bagaimana DCA ini bisa mengurangi risiko? Begini cara kerjanya. Saat harga instrumen investasi sedang tinggi atau mahal, dengan uang 500.000 yang sama, kalian secara otomatis akan mendapatkan jumlah unit yang lebih sedikit. Sebaliknya, saat harga sedang anjlok atau murah, uang 500.000, kalian justru bisa membeli jumlah unit yang jauh lebih banyak. Dalam jangka panjang, harga beli rata-rata kalian akan menjadi lebih moderat. Strategi ini secara cerdas memanfaatkan volatilitas pasar. Kalian nggak perlu takut lagi saat pasar merah, karena itu artinya kalian sedang diskon dan bisa mengumpulkan lebih banyak aset. DCA sangat cocok untuk investor jangka panjang, terutama bagi kalian yang nggak punya waktu atau keahlian untuk memantau pergerakan pasar setiap hari. Cukup set and forget, biarkan konsistensi yang bekerja untuk kalian. Saat kalian mulai mendalami investasi, terutama saham, kalian akan sering mendengar dua mazhab atau pendekatan analisis, fundamental dan teknikal. Mana yang lebih baik? Mari kita bedah. Analisis fundamental adalah pendekatan yang dipopulerkan oleh Bapak Value Investing, Benjamin Graham, dan disempurnakan oleh muridnya, Warren Buffett. Pendekatan ini melihat investasi saham sebagai kepemilikan bisnis. Seorang analis fundamental akan bertindak seperti seorang detektif keuangan. Mereka akan membedah kesehatan perusahaan melalui laporan keuangannya, melihat tren pendapatan, laba bersih,
bersih tingkat utang, dan prospek industri di masa depan. Tujuannya adalah untuk menemukan nilai intrinsik atau nilai wajar dari sebuah perusahaan. Jika harga pasar saat ini berada di bawah nilai intrinsiknya, maka saham itu dianggap undervalued atau layak dibeli. Ini adalah pendekatan jangka panjang yang berfokus pada kualitas bisnis. Di sisi lain, ada analisis teknikal. Pendekatan ini nggak terlalu peduli dengan laporan keuangan atau apa yang perusahaan itu jual. Fokus utama analis teknikal adalah pada data pergerakan harga historis dan volume transaksi yang disajikan dalam bentuk grafik atau chart. Mereka percaya bahwa semua informasi yang relevan sudah tercermin dalam harga dan pola pergerakan harga di masa lalu cenderung akan berulang di masa depan. Mereka mencari sinyal beli atau jual dari pola-pola grafik, indikator matematis, dan tren harga. Bagi pemula, pendekatan mana yang lebih disarankan? Saya sangat merekomendasikan untuk memulai dari analisis fundamental. Memahami bisnis di balik sebuah saham akan memberikan kalian keyakinan yang lebih kuat dan fondasi yang kokoh, terutama saat pasar bergejolak. Seperti kata Warren Buffett, harga adalah apa yang Anda bayar, nilai adalah apa yang Anda dapatkan. Fokuslah untuk memahami nilai yang kalian dapatkan, bukan sekadar fluktuasi harga harian. Perjalanan investasi nggak selalu mulus, dan ada beberapa jebakan klasik yang sering membuat investor pemula tersandung. Mengenali kesalahan ini adalah langkah pertama untuk menghindarinya. Kesalahan pertama dan paling umum adalah FOMO atau Fear of Missing Out. Ini terjadi ketika kalian melihat sebuah saham atau aset kripto harganya meroket, lalu kalian ikut-ikutan beli di harga puncak karena takut ketinggalan kereta. Keputusan ini murni didasari oleh emosi dan herd mentality atau perilaku ikut-ikutan, bukan analisis rasional. Seringkali ini berakhir dengan kerugian saat harga terkoreksi. Kesalahan kedua adalah kebalikannya, mencoba melakukan timing the market. Merasa bisa memprediksi puncak dan lembah pasar adalah bentuk kesombongan yang bahkan para manajer investasi profesional dengan sumber daya triliunan pun seringkali gagal melakukannya. Mencoba menebak pasar hanya akan membuat kalian stres dan seringkali malah kehilangan momentum terbaik. Kesalahan ketiga adalah tidak melakukan diversifikasi. Ini adalah kesalahan fundamental, menaruh semua telur dalam satu keranjang. Mungkin kalian sangat yakin pada satu perusahaan, lalu menaruh seluruh modal kalian di sana. Jika perusahaan itu sukses, hasilnya memang luar biasa. Tapi jika gagal, seluruh modal investasi kalian bisa lenyap. Diversifikasi adalah jaring pengaman yang melindungi kalian dari risiko spesifik satu perusahaan atau satu sektor. Terakhir, kesalahan yang paling menyakitkan adalah panic selling atau menjual karena panik. Ketika pasar saham anjlok dan portofolio kalian merah, insting pertama adalah menjual semuanya untuk menyelamatkan sisa modal. Padahal, saat itulah aset berkualitas sedang diskon besar. Menjual saat pasar jatuh hanya akan mengubah kerugian di atas kertas atau unrealized loss menjadi kerugian nyata atau realized loss. Investor cerdas justru melihat momen ini sebagai peluang untuk membeli. Pada akhirnya, kesuksesan investasi dalam jangka panjang lebih banyak ditentukan oleh psikologi dan mindset daripada sekadar kepintaran memilih saham. Membangun mindset investor yang benar adalah kunci utamanya. Prinsip pertama adalah fokus pada proses, bukan pada hasil jangka pendek. Jangan panik melihat portofolio kalian naik turun setiap hari. Pasar saham memang begitu sifatnya. Fokuslah pada hal yang bisa kalian kontrol. Apakah kalian sudah berinvestasi secara rutin? Apakah alokasi aset kalian sudah sesuai dengan profil risiko? Apakah kalian sudah melakukan riset yang cukup? Jika prosesnya sudah benar, maka hasil yang baik akan mengikuti dengan sendirinya seiring waktu. Prinsip kedua adalah komitmen untuk terus belajar. Dunia keuangan itu dinamis. Selalu ada hal baru untuk dipelajari. Bacalah buku, ikuti berita ekonomi yang kredibel, dan jangan pernah merasa sudah tahu segalanya. Investor terbaik adalah pembelajar seumur hidup. Prinsip ketiga, dan mungkin yang paling sulit, adalah disiplin. Setelah kalian merumuskan sebuah strategi investasi yang solid berdasarkan tujuan dan profil risiko, patuhi strategi itu. Godaan untuk menyimpang akan selalu ada, entah itu karena FOMO atau karena panik. Disiplin adalah kemampuan untuk tetap berpegang pada rencana awal kalian di tengah kebisingan pasar. Terakhir, bersabarlah. Ini adalah maraton, bukan sprint. Membangun kekayaan melalui investasi butuh waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Jangan berharap jadi kaya dalam semalam. Seperti pepatah bilang, Roma tidak dibangun dalam satu hari. Begitu pula dengan portofolio investasi kalian. Nikmati prosesnya, rayakan pencapaian-pencapaian kecil, dan biarkan waktu serta kekuatan compound interest melakukan keajaibannya. Sabar adalah senjata rahasia investor jangka panjang. Jadi kesimpulan dari semua ini sebenarnya sederhana. Investasi bukanlah sebuah skema cepat kaya atau permainan tebak-tebakan yang penuh risiko seperti judi. Investasi adalah sebuah proses rasional untuk menumbuhkan aset produktif. Sebuah
maraton yang membutuhkan pengetahuan, strategi, dan kesabaran. Ini adalah alat paling kuat yang kalian miliki untuk melawan inflasi dan membangun masa depan finansial yang lebih baik. Pesan terpenting yang ingin saya sampaikan adalah jangan menunggu saat yang sempurna untuk memulai, karena saat itu nggak pernah ada. Memulai hari ini dengan jumlah yang kecil, bahkan hanya 100.000, itu jauh lebih baik daripada menunda selama setahun untuk menunggu modal yang lebih besar. Kalian akan kehilangan aset paling berharga, yaitu waktu. Jika video ini membuka wawasan kalian, jangan simpan sendiri. Share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin masih ragu atau takut untuk mulai berinvestasi. Mari kita tingkatkan literasi keuangan bersama-sama. See you on the next video.